YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 341. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya masih sangat mengenal adiknya. Dia adalah gadis yang sangat lembut dan berperilaku baik. Dia tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang berantakan itu. Tetapi ketika Aditya menelepon sekarang, dia berkata bahwa dia ada di Hotel Tangren. Bagaimana kabarnya? Aditya sudah memiliki firasat buruk di hatinya. Mungkin April ditipu untuk pergi ke hotel. Atau mungkin dia terpaksa pergi ke sana. Situasinya mendesak, dan Aditya tidak punya waktu untuk memikirkannya. Jadi dia pergi ke Hotel Tangren. Untungnya, tidak jauh dari sana, Aditya tiba di Hotel Tangren dalam 10 menit. Ini adalah hotel yang sangat biasa di kota Manado. Hotel seperti itu tidak memiliki reputasi sama sekali. Saat ini Aditya masuk ke hotel, dan kemudian menelepon April. Aditya menelepon 2 kali, tetapi April tidak menjawab. Halo Tuan, apakah Anda ingin makan? Seorang pria yang tampak seperti seorang manajer datang dan bertanya kepada Aditya dengan sopan. Saya sedang mencari seseorang, kata Aditya. Pria itu adalah manajer lobi hotel. Dia tahu sejak Aditya memasuki pintu bahwa Aditya bukan tamu untuk makan malam dan kemungkinan besar akan menimbulkan masalah. Karena corak Aditya sangat buruk, manajernya masih pandai memperhatikan kata-katanya. Mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Wajah manajer itu menunduk, dan kata-katanya tidak sesopan sebelumnya. Aditya sedang tidak ingin berdebat terlalu banyak dengan manajernya. Saat ini, dia dengan kasar menggambarkan penampilan dan pakaian April, dan kemudian bertanya kepada manajer, apakah gadis ini ada di hotel Anda? Manajer itu mengerutkan bibirnya. Sekarang dia sedikit ragu apakah Aditya ada di sini untuk merepotkan gadis ini. Maaf, kami tidak melihat gadis yang Anda sebutkan di sini. Saya belum melihatnya. Manajer itu berkata dengan sangat belak-belakan. Aditya tidak memperhatikan manajernya. Dia memeriksa bahwa restoran di lantai pertama kosong. Jadi dia naik ke lantai 2 untuk memeriksanya. Hei, ada apa denganmu? Manajer itu menjadi tidak sabar. Menyusul Aditya, dan mengambil pakaian Aditya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan, Aditya berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu mencoba membuat masalah? Jika ini terjadi lagi, aku akan memanggil keamanan. Ancam manajer itu. Bagaimana Aditya bisa membuang-buang waktu dengan manajer ini? Saat ini, dia tidak berkata apa-apa. Dia merangkul kepala manajer dan menyeretnya ke atas. Brengsek, lepaskan aku. Satpam. Manajer itu mencengkeram tangan Aditya di lehernya dan berteriak. Dan tak lama kemudian, 2 penjaga keamanan di lobi hotel bergegas menaiki tangga dengan tongkat. Biarkan mereka kembali. Aditya benar-benar tidak sabar. Dengan sedikit kekuatan di lengannya, leher manajer itu berbunyi klik pelan, dan lehernya hampir patah. Manajer itu menjerit kesakitan setelah merasakan kekuatan Aditya. Dia akhirnya menjadi sedikit takut. Cepat kembali. Pria ini hanya mempermainkanku, kata manajer kepada kedua satpam itu dengan sangat bijak. Kedua satpam itu juga sedikit bingung dan harus mundur. Dengarkan baik-baik. Aku di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Gadis itu adalah adikku. Bawa aku untuk segera ke sana. Aditya berkata dengan keras kepada manajer. Baik Pak, adik Anda ada di kamar 206. Dia sedang minum dan bernyanyi bersama beberapa temannya. Manajer itu berkata dengan gugup kepada Aditya. Aditya tidak merasa kasihan pada manajernya. Dia melepaskannya saat ini, dan berjalan menuju kotak 206. Melihat pintu kotak tertutup rapat, Aditya mendorongnya, tetapi pintunya sebenarnya terkunci. Tuan, Anda tidak bisa masuk. Seorang pelayan yang berdiri di depan pintu menghentikan Aditya. Dan dia juga tahu bahwa Aditya bukanlah tamu di kotak ini.
Aditya mengabaikan pelayan itu dan menendangnya. Ledakan. Pintu ruangan ditendang hingga terbuka. Segera, semua orang di dalam ruangan tertegun sejenak dan melihat ke arah pintu. Aditya juga melirik ke dalam ruangan, dan sekilas dia melihat April duduk di kursi. Saat ini, wajah April memerah, dan dua pria di sampingnya memegang gelas anggur, dan mereka seharusnya mencoba membujuk April untuk minum sekarang. Melihat pintu ruangan itu ditendang hingga terbuka, kedua pria itu membuang senyum sedih mereka dan menatap ke arah Aditya. Aditya memandangi kedua pria itu. Salah satunya berusia awal 20-an. Dia cukup cantik dan berpakaian lebih cantik, dengan merek-merek terkenal di sekujur tubuhnya, terutama jam tangan terkenal di pergelangan tangan anak laki-laki ini, yang setidaknya bernilai lebih banyak dari 700.000 hingga 800.000. Pria lainnya adalah pria parubaya berusia 40-an dengan gaya rambut Mediterania dan sedikit helai rambut di bagian atas kepalanya. Namun pria parubaya ini berpenampilan rapi dan berkacamata miopia, terlihat sangat berbudaya dan sebenarnya adalah orang yang berbudaya. Selain dua pria tersebut, ada juga seorang pemuda dan pemudi yang hadir. Tak lain adalah Yonix dan Bertin yang mereka temui di Lijiang Seafood Restaurant hari ini. Ketika Aditya melihat Yonix dan Bertin ada di sini, dia sangat terkejut. Bagaimana adikku bisa bersama dua orang ini? Apakah hal itu dipaksakan oleh mereka? Memang benar banyak sekali wanita cantik. Berbahaya jika adikku begitu cantik. Aditya diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Kakak, melihat Aditya datang, April sangat terkejut hingga jantungnya berdebar kencang. Dan dia segera bangkit dan berlari ke arah Aditya. Aditya memandang April dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh pada saudara perempuannya. Jadi dia merasa lega. April, apa yang terjadi? Aditya bertanya kepada April dengan curiga. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. April melihat kembali orang-orang yang hadir. Dia tampak sedikit gugup, dan berbisik kepada Aditya. Tidak apa-apa. Saudaraku, tolong antar aku pulang dulu. Melihat April terlihat sangat gugup, Aditya tahu pasti ada sesuatu yang terjadi. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi hari ini. Jika tidak, bagaimana Aditya bisa yakin? Bagaimana jika sesuatu terjadi lagi pada adikku di kemudian hari? Sudah terlambat untuk menyesal. Jadi Aditya tidak pergi. Matanya tertuju pada pemuda kaya dan pria parubaya Mediterania. Aditya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi April mengetahuinya dengan baik. April hanya membuat alasan untuk pergi ke kamar mandi. Jadi dia diam-diam menelepon Aditya, karena dia tidak bisa melepas pakaiannya, dan bahkan pergi ke kamar mandi pun dia wasi. Saat menelepon Aditya, pria yang berisik itu adalah Yonix. Orang ini berada di pintu kamar mandi mendesak April untuk segera keluar. Teman sekelas April, apa yang kamu lakukan? Kami sedang bersenang-senang minum. Mengapa kakakmu datang dan mendobrak pintu? Pria parubaya itu berbicara dan menuduh April dengan sangat tidak senang. Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa lebih dari selusin teman sekelas kita ada di sini? Saya baru saja datang ke sini. April berkata dengan lemah kepada Hengki. Selusin teman sekelasnya tidak gratis. Kenapa? Kenapa teman sekelas Martin dan aku tidak menemanimu minum? Ada juga Yonix dan Bertin. Apa kalian semua tidak kenal mereka? Hengki menaikkan kacamatanya, memutar matanya dan bertanya pada April dengan tidak sabar. Hengki adalah seorang profesor di Universitas Manado dan instruktur kelas April. Dan pemuda kaya dengan pakaian indah itu adalah Tuan Muda Martin. Meskipun Martin baru saja pindah ke Universitas Manado, dia memiliki persahabatan dekat dengan Hengki. Yonix dan Bertin gagal mengundang April untuk datang. Jadi Martin meminta Hengki untuk menipu April agar datang ke sini. Baru saja, Martin dan Hengki bergantian membujuk April untuk minum, berharap bisa membuat April mabuk. April sangat pintar. Dia sudah melihat apa yang sedang dilakukan Hengki dan Martin. Jadi dia minta diri ke kamar mandi dan menelepon Aditya untuk meminta bantuan. Maaf, Hengki. Saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Saya ingin pulang bersama saudara saya. April tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini lagi. Jadi setelah mengatakan ini, dia ingin segera menarik Aditya keluar dari sini. Namun tanpa diduga,
Martin itu berdiri dan berjalan mendekat dengan segelas anggur merah. Setelah melihat Aditya, Martin tersenyum menghina, lalu berbalik dan bertanya pada Yonix, "Yonix, apakah dia saudara April?" "Haha, dia seperti ini. Dan kamu bahkan belum menyelesaikannya." Bersambung.